Bab 1054. Li Zhensheng, yang menelepon Hu Qingfeng dan yang lainnya, melihat Lin Yu telah memasuki lembaga penelitian, dan segera menutup telepon dan mengikutinya. Setelah memasuki institut penelitian, Sun Li mengajak Ratu, Pangeran Louis dan yang lainnya untuk mengunjungi ruang pameran pengobatan tradisional Tiongkok di lobi lantai pertama lembaga penelitian. Alasan didirikannya ruang pameran ini di lantai 1 adalah untuk memudahkan para tamu untuk berkunjung pertama kali. Kalaupun para tamu tidak ingin berkunjung, namun karena ini merupakan jalan masuk yang diperlukan ke ruang pertemuan, ruang kuliah atau ruang penelitian, maka hanya bisa dipaksakan. Ayo berkunjung. Dapat dilihat bahwa Sun Li dan praktisi pengobatan Tiongkok lainnya benar-benar bekerja keras untuk mempromosikan pengobatan Tiongkok. Gambar dan teks dalam bingkai di kedua sisi ruang pameran penuh dengan sejarah perkembangan pengobatan Tiongkok dan pencapaian penting pengobatan Tiongkok. Pada saat yang sama, juga memperkenalkan secara detail pengobatan penyakit pengobatan Tiongkok, seperti pengobatan denyut nadi, akupuntur, pengobatan Tiongkok, dan obat batu. Metode dan pendekatan utama. Pangeran Louis dan Putri Dinah mendengarkan penjelasan Sun Li dengan sangat hati-hati dan tampak sangat terpesona. Mereka telah melihat keajaiban pengobatan Tiongkok, jadi mereka sangat tertarik pada pengobatan Tiongkok. Tapi orang lain tidak berpikir begitu, meskipun ada penerjemah yang menerjemahkan untuk pertama kali, mereka semua tampak sedikit bingung dan berhati-hati. Adapun Walter dan beberapa anggota Asosiasi Medis Eropa Cina, wajah mereka semua penuh penghinaan, seolah-olah mereka tidak mengambil apa yang dikatakan Sun Li di mata mereka. Adapun Ratu, dia berbeda dari orang lain. Dia selalu tersenyum, terlihat lembut, melihat gambar di dinding dengan saksama dengan kedua mata, mendengarkan dengan cermat penjelasan Sun Li, mengangguk dari waktu ke waktu, tetapi Lin Yu tidak pernah berhenti, ada sedikit cibiran dan arogansi di matanya. Tiba-tiba hati Lin Yu bergetar. Saat ini, dia tiba-tiba menyadari hal itu, dan akhirnya mengerti. Faktanya, meskipun Ratu datang ke sini atas nama dan berteriak bahwa dia datang untuk belajar tentang pengobatan Tiongkok, sebenarnya dia hanya setuju dengan perawatan Lin Yu terhadap Dinah. Tapi dia tidak pernah benar-benar mengenali pengobatan Tiongkok. Sekalipun ada pengakuan, tingkat ini sangat rendah, setidaknya 3 poin pengenalan dan 7 poin keraguan. Apa yang disebut institusi medis TCM yang disumbangkan lebih seperti semacam rasa terima kasih dan hadiah kepada Lin Yu karena telah merawat Putri Dinah. Tampaknya dunia akan melihat dan menunjukkan kepada dunia. Siapapun yang telah bekerja untuk keluarga kerajaan mereka akan mendapatkan keuntungan yang kaya tidak ada hubungannya dengan rasa hormat dan pengakuan terhadap pengobatan Tiongkok. Hati Lin Yu tidak bisa menahan sedikit amarah, dan ada juga beberapa ketidakberdayaan, bagaimanapun, Ratu baik padanya dan dokter pengobatan Tiongkok di permukaan, dan dia tidak bisa melampiaskan ketidakpuasan. Dia tahu bahwa agar orang Barat yang sombong ini benar-benar menghormati dan mengenali pengobatan Tiongkok, mereka masih membutuhkan kekuatan dari dokter pengobatan Tiongkok mereka sendiri. Yang mulia, silakan ikuti saya. Setelah Sun Li memberi petunjuk umum kepada Ratu dan yang lainnya tentang pengembangan pengobatan Tiongkok, ia memimpin Ratu untuk terus berjalan menyusuri koridor, berbelok ke kanan, dan berbelok ke sebuah aula. Ada deretan lemari kaca di aula. Ditempatkan di lemari kaca adalah pameran yang berhubungan dengan pengobatan Tiongkok, seperti buku pengobatan Tiongkok kuno, batu obat, jarum perak, dan bahan obat berharga. Dinding di sekitar aula ditutupi dengan potret Hua Tuo, Bian Ke, Li Shizhen, Zhang Zongjing, Huang Fumi, Sun Simiao, Sue Baiseng, De. Melihat potret yang tergantung di aula dan peralatan yang dipajang di aula, Lin Yu tidak bisa menahan kegembiraan dan dihormati untuk sementara waktu. Anda tahu, orang-orang yang tergantung di aula ini adalah pelopor pengobatan Tiongkok, dan dedikasi mereka, terlepas dari hasil, yang telah membawa kemuliaan pengobatan Tiongkok. Sangat disayangkan bahwa kecemerlangan ini mulai menurun secara perlahan lebih dari 2000 tahun yang lalu,
sehingga hingga hari ini, orang asing ini sangat menghina. Memang, saat ini, di seluruh ruangan, kecuali Pangeran Louis, Putri Dinah, Kluman dan Ratu tidak menunjukkan jijik atau jijik, semua orang meremehkan semua yang ada di ruangan itu, dan beberapa orang asing juga menunjuk sebuah batu obat di etalase tersenyum dan bercanda bahwa sangat bodoh bahwa orang Huaxia menggunakan batu untuk mengobati penyakit. Lin Yu menatap mereka dengan dingin dan mengutuk idiot secara diam-diam, karena wajah Ratu dia tidak memiliki serangan apapun. Walter di samping berjalan mondar-mandir di aula dengan tangan di punggungnya, wajahnya penuh penghinaan, dan dari waktu ke waktu dia mencibir dalam bahasa Inggris. Jiarong, bagaimana kalau aku meminta seseorang untuk membersihkannya? Hao Ningyuan memandang Walter di kejauhan dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin bahwa dia tidak lagi peduli untuk memberikan wajah kepada Ratu saat ini, dan tidak sabar untuk segera membersihkan badut Walter. Sebaliknya, Lin Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya pada Hao Ningyuan. Walter benar. Jika mereka mengusir Walter seperti ini, Walter akan menjadi lebih tidak yakin. Ketika saya melihat ke belakang, saya harus mencari kesempatan, dan saya harus menghajar anak tua ini dengan kejam. Li Zhensheng berkata dingin dengan wajah tenang. Pada saat ini, Walter berjalan ke arah potret Hua Tuo dengan kedua tangan menghadap ke belakang. Dia sepertinya pernah mendengar tentang Hua Tuo, jadi dia sangat tertarik dengan pengenalan Hua Tuo di potret, tetapi dia tidak mengerti bahasa Mandarin, jadi dia memanggil penerjemah di samping. Dulu, biarkan penerjemah menerjemahkan teks pada potret untuknya. Ketika penerjemah berkata, Hua Tuo menjadi pencetus pembedahan dan tangan suci pembedahan, oleh anak cucu, Walter tiba-tiba melebarkan matanya, seolah-olah dia tidak mengerti, dia meminta penerjemah untuk menerjemahkan untuknya lagi. Setelah dia bertanya tentang arti, pencetus operasi, dia langsung tertawa dengan kepala terangkat tinggi, senyuman yang tak terlukiskan di senyumnya. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan untuk tertarik dengan tawanya, dan memandangnya dengan rasa ingin tahu, tetapi mereka semua tidak jelas, jadi mereka segera menoleh dan pergi mengunjungi sendiri. Operasi. Pengobatan Cina juga menyebutkan kata, pembedahan. Walter melihat potret Hua Tuo dengan punggung di punggungnya, dan berkata dengan wajah menghina, benar-benar luar biasa menjadi pencetus pembedahan. Saya pikir itu hampir sama dengan pencetus badut. Berbicara tentang hal ini, Walter tiba-tiba mengambil seteguk dahak yang kental dan meludahi potret Hua Tuo. Meskipun orang-orang di sekitar tidak memperhatikan adegan ini, itu terlihat jelas oleh Lin Yu, Hao Ningyuan, dan Li Zhensheng yang sedang mendiskusikan Walter di kejauhan. Ekspresi mereka bertiga tiba-tiba berubah dan menjadi marah. Kalian harus tahu bahwa Hua Tuo adalah perwakilan dan simbol luar biasa dari pengobatan Cina Huaxia. Dahak kental Walter tidak hanya meludahi wajah Hua Tuo, tetapi juga dalam pengobatan Tiongkok. Wajah Hao Ningyuan, Lin Yu, dan setiap orang Tionghoa di rumah itu juga dimuntahkan. Aku sialan, apa yang kamu lakukan? Wajah Li Zhensheng merosot, dan dia meraung dengan marah, tanpa memperhatikan etiket, dia membanting kakinya, seolah-olah bergegas ke arah Walter. Tetapi pada saat ini sebuah tangan yang kuat meraih lengannya dan menariknya kembali hidup-hidup.